Mari kita bahas bagaimana cara mengatasi cegukan hampir seketika. Sekarang, apa tuh cegukan? Diafragma, yaitu dua otot yang memisahkan rongga atas dari rongga perut, mengalami kejang, dan ini menyebabkan pita suara Anda terganggu sehingga menghasilkan suara cegukan. Oke, seperti itulah kira-kira. Pemicu cegukan antara lain tertawa dan terlalu banyak bicara. Dulu, saat saya bersiap untuk sebuah presentasi, saya akan berlatih apa yang akan saya katakan tepat sebelum presentasi langsung saya, dan kadang-kadang saya berbicara sangat cepat, lalu saya jadi cegukan. Dan sekarang saya harus menunggu beberapa saat agar cegukan itu hilang. Kamu tidak bisa presentasi saat cegukan. Dulu saya tidak tahu, tapi sekarang saya akan tunjukkan caranya. Makan terlalu cepat bisa bikin kamu cegukan. Kalau kamu sedang stres, kamu juga bisa mengalami cegukan ini. Dan orang-orang akan bilang ke kamu, oh iya, kamu cuma perlu menahan napas, minum air sambil membungkuk, bernapas ke dalam kantong kertas, atau bernapas sangat pelan, dan cegukanmu akan hilang, kata mereka. Sekarang pertanyaannya adalah ini, apakah salah satu dari cara-cara itu benar-benar berhasil? Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan masalah ini? Kamu tahu, sebuah solusi sebenarnya sangat bergantung pada pemahaman masalahnya. Dalam dunia medis, intinya adalah menghadapi sebuah masalah lalu mengobatinya. Kita kurang paham cara tuntas selesaiin masalahnya. Intinya bukan cari akar masalah, tapi kita cuma tekan gejalanya terus-menerus. Kita buat solusi harian supaya kamu harus mengulanginya lagi. Sekarang, sebelum membahas solusinya, saya jelaskan cara saya selesaiin masalah, oke? Misalnya, mari kita ambil contoh gejala yang disebut GERD, yaitu kondisi di mana bagian atas katup lambung tidak menutup dan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Jadi biasanya, untuk menyelesaikan suatu masalah, saya mengambil gejala atau masalah tersebut dan membandingkannya dengan fisiologi normal di bagian tubuh itu. Jadi, dalam keadaan normal, saat kamu makan, katup di bagian atas lambung harus menutup kan? Tapi pada GERD, katup itu tetap terbuka dan kemudian diobati dengan antasida, PPI, atau jenis obat lainnya. Jadi, saat mencoba menyelesaikan masalah ini, saya ingin mengetahui mekanismenya, saya ingin mengetahui patofisiologinya. Jadi, patologi berarti penyakit dan fisiologi adalah bagaimana sesuatu bekerja. Karena itu, saya akan mempelajari fisiologi normal lambung dan patofisiologi GERD agar saya benar-benar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, lalu saya akan mencari solusinya. Sekarang, saya menemukan informasi yang sangat menarik tentang GERD yang tidak banyak diketahui orang. Katupnya punya sensor untuk pH, oke? Biasanya, pH lambung harus sangat asam, antara 1 sampai 3. Tapi saya menemukan beberapa data tentang GERD di mana pH-nya lebih tinggi, lebih basa, tidak terlalu asam. Dan tampaknya, pada GERD, katup tersebut tidak mendeteksi bahwa pH-nya antara 1 sampai 3, sehingga tidak menutup sebagaimana mestinya saat Anda makan. Data ini memberitahu saya bahwa yang harus kita lakukan untuk GERD adalah menambah lebih banyak asam ke lambung. Dan secara praktek, saya udah melakukannya dan hasilnya sangat bagus. Kami memberikan betaine hidroklorida atau cuka apel kepada orang-orang dan keluhan mereka langsung hilang. Coba pikirkan, di antara efek samping antasida dan inhibitor pompa proton yang diberikan kepada orang-orang dengan asam lambung naik, refluks gastroesofageal atau nyeri ulu hati, justru bisa muncul lagi masalah seperti refluks, nyeri ulu hati, dan kebocoran asam. Pokoknya, saya ingin menjelaskan bagaimana saya mengatasi hal-hal ini. Karena ini berkaitan dengan cegukan. Ada sebuah penelitian menarik yang benar-benar harus saya teliti secara mendalam untuk menemukannya. Dan penelitian ini dilakukan pada kucing. Inilah yang mereka temukan. Ini menarik. Cegukan langsung berhenti ketika tekanan karbon dioksida 2 karbon dioksida di pembuluh darah sama dengan tekanan karbon dioksida 2 di arteri. Sekarang, untuk membuatnya sangat sederhana, ketika Anda meningkatkan karbon dioksida, cegukan akan berhenti. Ini adalah situasi yang sangat-sangat tidak intuitif. Sesuatu tidak masuk akal sampai kita memahaminya. Kelebihan oksigen darah tanpa CO2 membuat oksigen sulit terikat dan dilepas, sehingga orang justru kekurangan oksigen. Apa kaitannya dengan cegukan? Lihat apa yang terjadi saat tertawa. Kamu menghirup terlalu banyak oksigen, terlalu banyak bicara, kamu menghirup terlalu banyak oksigen. Makan terlalu cepat, kamu menghirup terlalu banyak oksigen. Saat stres, kamu sering hiperventilasi, kamu menghirup terlalu banyak oksigen dan inilah juga alasan mengapa menahan napas dapat menghilangkan cegukan dengan meningkatkan karbon dioksida.
Saat minum dengan posisi kepala di bawah, kamu mengontrol napasmu. Kamu mendapatkan lebih banyak karbon dioksida, lebih sedikit oksigen. Apa yang terjadi saat kamu bernapas ke dalam kantong? Pada dasarnya, kamu menghirup kembali karbon dioksidamu sendiri. Karbon dioksida inilah yang menyeimbangkan kelebihan oksigen dan memungkinkan oksigen akhirnya terikat, masuk ke aliran darah, dan dilepaskan ke otot-otot seperti diafragma. Ketika manusia memiliki terlalu sedikit CO2, pH tubuh mereka berubah dan menjadi lebih basa. Pada kondisi alkalosis, semuanya benar-benar menjadi sangat tegang, kamu bisa mengalami kejang, pernapasanmu terpengaruh, dan itulah sebabnya cegukan adalah salah satu gejala alkalosis. Cegukan yang disebabkan oleh terlalu banyak oksigen bisa memicu lebih banyak alkalosis. Jadi, ini semacam lingkaran setan. Cegukan terjadi karena terlalu banyak oksigen dan tidak cukup karbon dioksida. Dan dengan melakukan salah satu cara untuk meningkatkan karbon dioksida, itu adalah cara terbaik untuk menghilangkannya dengan sangat-sangat cepat. Sebenarnya, jika kamu punya kantong dan bernapas ke dalamnya, itu sangat efektif. Atau kamu juga bisa bernapas hanya lewat hidung, bukan mulut. Dengan memperlambat napasmu, 5 detik tarik napas, 5 detik hembuskan napas. Kamu bahkan bisa menahan napasmu. Salah satu dari cara ini akan berhasil. Yang penting, pahami bahwa kamu tidak ingin mengambil lebih banyak oksigen, tapi justru ingin lebih sedikit oksigen dan lebih banyak karbon dioksida. Kalau kamu udah paham inti dari hal ini, kamu bisa jadi kreatif. Bahkan, kamu bisa pakai masker dan dengan cara itu meningkatkan kadar karbon dioksidamu. Pokoknya, lain kali kamu cegukan atau ada orang di sekitarmu yang cegukan, sekarang kamu udah tahu persis apa yang harus dilakukan. Saya udah sedikit membahas hal ini di video yang saya buat tentang serangan panik. Sekarang saya memberikan pemahaman yang jauh lebih besar kepada Anda tentang masalah karbon dioksida dan oksigen ini. Kalau belum nonton, saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video itu. Saya udah taruh videonya tepat di sini.